masuk dalam ibadah kita, sebelumnya kita akan memulai dengan doa. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, kita akan memulai dengan ibadah kita pada saat pagi hari ini. Mari kita persiapkan hati kita, sehingga ibadah yang kita lakukan pada saat pagi hari ini semuanya berkenan Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami datang kepadamu mengucap syukur dan terima kasih. Engkau telah menjaga kami, Engkau telah menyertai kami. Kalau hari ini, di pagi hari ini kami ada kembali itu karena kemurahan Tuhan bagi kami. Oleh sebab itu kami kembalikan pujian, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Biarlah hidup yang Tuhan percayakan bagi kami. Kami memulai bersama dengan Tuhan, mau beribadah bersama dengan Tuhan dan melayani Tuhan, sehingga sepanjang hari pun kami diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu, persiapkan kami semua yang hadir pada saat pagi hari ini, baik hamba-hamba-Mu yang melayani maupun jemaat Tuhan. Tuhan berkati kami semua dalam urapan-Mu, sehingga semua yang kami lakukan lewat ibadah kami maupun pelayanan kami diberkati oleh Tuhan. Segala hal yang tidak benar kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Dan bila Tuhan lewat Roh Kudus-Mu, Engkau memberkati kami semua, mempersiapkan kami semua, sehingga ibadah maupun pelayanan kami akan menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami habiskan ibadah kami hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Dengan penuh kasih saya jemput jemaat Tuhan semua untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Solusi berdiri Tuhan. Engkau yang selalu menjaga kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara kasih dan setia-Mu Tuhan.
pujian dari Komsel Galilea. Masa depan
nyatakan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup. Tangan nyatakan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kami percaya Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Kami bangga punya Tuhan seperti-Mu. Haleluya. Sedikit pun kami tidak ada keraguan atas kuasa. Sedikit pun kami tidak ada kebimbangan Tuhan atas kebesaran dan keajaiban Tuhan. Kami percaya sungguh kepadamu bahwa Engkau terlalu sanggup, Engkau terlalu mampu untuk memberi jalan keluar atas setiap pergumulan-pergumulan kami. Sebab Engkau Tuhan penolong atas kehidupan ini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih terbukti kalau kami masih ada saat ini, itu karena kehebatan Allah kami, itu karena luar biasanya Tuhan kami. Kami masih menikmati hidup, kami masih diberi kesehatan, kami masih diberikan berkat-berkat yang datangnya dari Tuhan. Semua ini karena luar biasanya Tuhan kami. Karena itu Tuhan, pantaslah kami mengagungkan nama-Mu, pantaslah kami memuliakan nama-Mu, pantaslah kami memuji-muji dan membesarkan akan nama-Mu, sebab Engkau terlalu luar biasa dalam hidup ini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Pujian penyembahan yang umat Tuhan naikkan kepadamu, Tuhan jadikan semua ini sebagai persembahan kami yang benar-benar keluar dari hati kami. Persembahan yang biar ini menyenangkan hati Tuhan, menjadi satu persembahan yang berbau harum di hadapan hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan tiba saatnya kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan menolong kami melalui kuasa Roh-Mu yang kudus, mengurapi kami semua tanpa terkecuali, agar kebenaran firman Allah yang akan kami dengar, kami percaya akan menolong kami, menguatkan kami, menegur kami, menasihati kami, bahkan menuntun kami kepada jalan yang benar, sehingga kehidupan kami terus dibaharui dari hari ke hari sampai sempurna seperti yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa, kami siap untuk dengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Allah yang hidup. Kami sudah berdoa dan siap mendengarkannya. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, masih ada keluarga kita yang tengah berduka, tapi percayalah bahwa Paulus menjelaskan tentang bagaimana kita menghadapi orang yang berduka. Harusnya kita berbeda dengan orang dunia. Amin. Kalau dunia berduka, berlarut-larut, tapi saudara dan saya, ya kita percaya bahwa kematian itu adalah bentuk di mana cara Tuhan mengumpulkan orang-orang yang percaya. Amin. Jadi kalau ada keluarga saudara yang dipanggil pulang oleh Tuhan, dia sudah berkumpul dengan Tuhan. Harusnya kita bersuka cita. Ya, kita yang masih hidup ini yang harus berduka. Kenapa? Masih banyak pergumulan. Makanya jangan heran kalau orang hidup itu kena asam lambung, asam urat, asam. Kenapa? Karena pergumulan.
kolesterol, darah tinggi, apalagi gula darah. Karena apa? Karena pergumulan. Kalau yang sudah mati, aman dia. Dia sudah berkumpul dengan Tuhan. Jangan terlalu lama berduka. Kita yang kehilangan. Yang harus kita duka ini hidup ini. Coba lihat kiri kanan mukanya, muka asam urat atau asam lambung. Haleluya. Makanya hidup itu jangan terlalu makan yang asam-asam lah. Jangan juga terlalu manis kena gula darah. Ya. Tapi yang biasa-biasa saja. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Jadi seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kita tetap berdoa ya, mereka yang keluarga yang berduka, khususnya salah satu BPJ kita itu Pak Thomas tengah berduka ya. Kita bersyukur juga karena setelah dipanggil pulang Bapak Sayadi, Ibu ada hadir saat ini ya. Kita kuatkan Ibu, kita berdoa supaya Tuhan tolong Ibu Linda bisa menjalani ini semua ya. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah salah dan Tuhan selalu memberikan jalan keluar ya. Buat Ibu Linda dari tempat ini saya sampaikan selalu kuat ya. Mungkin berpikir bahwa sepertinya sudah tidak ada solusi, tapi bagi Tuhan pasti ada jalan keluar. Haleluya ya. Cukuplah kita berduka beberapa saat, beberapa waktu, tapi mari lihat kehidupan ini. Lihat ke depan, melangkah untuk masa depan. Ada anak-anak, perhatikan anak-anak ya. Tanggung jawab dari Ibu Linda memperhatikan anak-anak. Haleluya. Dan Tuhan pasti akan kasih jalan keluar. Ibu Linda masih terlalu muda. Umur berapa Ibu Linda? 37. 37 itu masih produktif sekali. Percayalah, Tuhan tidak ada jalan keluar buat seorang ibu yang masih muda seperti ini. Haleluya. Jadi yakinlah bahwa Tuhan pasti punya 1000 cara menolong kita ketika kita menghadapi pergumulan-pergumulan semacam yang dialami oleh Ibu Linda. Haleluya. Amin saudara. Ini jemaat kasih support, kasih dukungan buat Ibu Linda. Saya berdoa terus supaya usaha dibuka cepat. Ya, Ibu Linda buka cepat usaha. Jangan tutup terlalu lama. Ya, lihat masa depan. Begitu. Buka. Tidak usah lagi terlalu lama berduka, tapi buka usaha supaya jalan. Dan saya percaya Tuhan akan memberikan jawaban atas pergumulan ini. Amin. Mari kita tepuk tangan buat Ibu Linda yang hadir saat ini. Haleluya. Kita kasih dukungan, kekuatan buat Ibu Linda. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, saya harus menyelesaikan tugas dari Gereja Betel Indonesia dalam 1 bulan ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan terkait dengan revival, dengan kebangunan rohani saudara dan saya, kebangunan rohani umat Tuhan, kebangunan rohani dari Gereja Betel Indonesia, biar Gereja Betel Indonesia semua anggota mengalami kebangunan rohani untuk menjalani hidup di tahun 2026 ini. Dan ini khotbah terakhir di seri kebangunan rohani atau revival kita di akhir zaman. Mari kita lihat firman Tuhan hari ini Bapak Ibu Saudara dalam 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-18. Kita akan baca ayat 30 sampai dengan ayatnya ayat 30 sampai dengan ayat yang ke-39 ya. Kita baca firman Tuhan ini 1 Raja-Raja ini peristiwa tentang Elia berhadapan dengan 400 Nabi Baal, di mana mempertaruhkan apakah Nabi Baal punya Tuhan itu hidup atau Nabi Elia punya Tuhan yang hidup. Dan terbukti Alkitab menjelaskan bahwa Allah Israel, Allahnya orang Yahudi, Allahnya Bani Ibrani adalah Allah yang hidup. Amin saudara. Dan itu jugalah yang menjadi Allah saudara dan saya. Mari kita lihat 1 Raja-Raja pasal 18. Saya baca dengan cepat buat kita semua. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sesudah lewat tengah hari, kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku.
Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya, maksudnya Israel. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu, dan menaruh potongan-potongan di atas kayu api itu. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk yang ketiga kalinya, sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu. Bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan, anak-anak perlu bangun kesatuan. Jangan bapak pergi tanpa lain, mama tanpa lain, anak-anak tanpa lain. Haleluya. Tapi kita bangun kesatuan. Amin. Amin, keluarga-keluarga, amin. Iya. Karena kesatuan itu kunci. Mazmur 33. Ya. Mazmur 133. Kalau saya lihat. Di sana dikatakan, kalau ada kesatuan, kesanalah Tuhan perintahkan berkat-berkat. Di dalam Matius dia bilang gini, 2-3 orang sepakat apa saja yang dia minta pasti diberikan. Amin. Jadi kalau suami istri sepakat, tambah anak-anak sepakat, Tuhan berikan apa yang kita minta. Haleluya. Jadi harus sepakat. Di Toraja ada nama nenek sepakat. Padahal nenek ini tidak pernah sepakat dengan nenek-nenek yang lain. Cuma nama saja. Tolong kalau ada anak jangan kasih nama nenek. Jangan kasih nama sepakat lalu kemudian tidak pernah sepakat. Matius bilang jelas, 2-3 orang sepakat dan meminta kepada Bapa, Bapa akan berikan. Daud berkata dalam 133, kalau kita rukun, kita bersatu, kesanalah Tuhan perintahkan berkat-berkat. Jadi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, penting sekali. Perhatikan, revival selalu dimulai dengan pemulihan apa? Relasi. Siapa yang sekarang ini relasinya kurang baik dengan pasangan, suami istri? Harus dipulihkan. Amin. Ada yang relasi kurang baik orang tua dan anak. Harus. Karena itu penting. Pemulihan relasi itu penting. Sehingga terjadi kesatuan. Dan nantinya ada komitmen bersama kepada Tuhan. Haleluya. Tahun ini bulan minggu terakhir di Januari. Mari, kalau relasimu kurang baik, mari kita perbaiki. Amin, saudara. Kalau kesatuan sedang terganggu, kurang baik, mari. Makanya tolong kita harus, salah satu cara, saya mau beritahu buat saudara, salah satu cara supaya kesatuan itu bisa terjadi, melihat orang bahwa orang yang ada di depan saudara, dia bukan sempurna. Itu salah satu cara. Salah satu ya. Jadi waktu Anda ketemu dengan, contoh, saya ketemu dengan Ibu Damaris. Saya akan pandang Ibu Damaris dengan segala keterbatasannya. Sehingga saya bisa menerima dia. Seperti itu. Ya. Jadi langsung, oh Ibu Damaris. Ya ini sudah Ibu Damaris. Saya harus terima dia apa adanya. Tapi kalau kita
melihat orang dan ekspektasi kita terlalu tinggi, saya pastikan Anda akan kecewa. Jadi jangan memberi ekspektasi terlalu tinggi kepada manusia, siapapun dia. Cuma ada satu pribadi yang Anda perlu kasih ekspektasi yang tinggi. Pribadi siapa? Tuhan. Karena dia tidak akan mengecewakan, dia tidak akan pernah menjawab apa yang menjadi pergumulan kita. Termasuk pasangan kita. Jangan terlalu beri ekspektasi terlalu tinggi. Karena tidak mungkin dia akan memberi jawaban apa yang Anda harapkan itu. Suatu saat Anda bisa kecewa. Amin. Haleluya. Saya tidak kasih ekspektasi tinggi kepada Ibu Gembala. Karena bisa saja apa yang saya harapkan dia tidak penuhi. Manusia tidak sempurna, masih kurang dia. Haleluya. Kalau cara pandang kita terhadap orang seperti itu, maka akan tercipta yang namanya relasi. Menerima orang itu dengan segala keterbatasannya, bukan kelebihan. Sebab kalau kita terima dengan segala kelebihannya, pada saat dia lakukan sesuatu yang mengecewakan kita langsung, sudah, stop, sudah. Haleluya. Jadi itu salah satu, makanya penting sekali, saudara dan saya, ya, komitmen bersama kepada Tuhan. Kita komitmen bersama. Tahun ini, Bapak Ibu Saudara, kita harus komitmen. Tahun ini gedung ibadah kita yang baru kita pindah. Amin. Doakan, ya. Bulan Februari kita mulai bikin plafon. Saya sudah dapat tukang 1 meter, dia minta 85.000 ongkosnya, bahan dari kami. Model, kita punya model. Haleluya. Saya dia dikasih model apa Pak? Dia tawarkan, kalau Bapak mau saya bikin dom di daerah altar itu ada dom. Saudara tahu dom? Dom itu kayak kubah itu, pas di tengah-tengah altar. Yang lainnya sesuai dengan model sekarang. Itu bisa terjadi manakala kita semua menjadi satu. Amin. Haleluya. Dan saya sudah saksikan lagi jemaat dalam kebersamaan dan kesatuan. Ciri-ciri yang saya lihat jemaat ini bersatu kompak itu ada ciri-cirinya. Ciri yang pertama itu, setiap kali kalau ada acara, jemaat itu pulang dengan membawa berkas-berkasnya. Itu ciri pertama saja. Ya. Itu namanya kita kompak. Kemarin ibadah perdana di Pak Kastanya punya rumah penuh, hanya komsel saja. Komsel apa itu? Komsel Samaria, penuh rumahnya dengan komsel. Saya dalam hati ini penuh gara-gara apa ini? Apakah karena ibadah perdana? Habis ibadah pulang dengan membawa berkas-berkas. Itu ciri pertama. Haleluya. Jadi saya terlalu yakin cita-cita kita, kerinduan kita, Tuhan pasti tolong. Amin. Haleluya. Bangsa Israel tercerai-berai, dipanggil untuk kembali berdiri sebagai satu umat di hadapan Tuhan. Kenapa bangsa Israel sekarang kuat? Karena janji Tuhan akan membawa mereka kembali pulang. Dan waktu mereka pulang tahun 1948, Israel deklarasi menjadi negara yang merdeka. Dan sampai saat ini, saudara lihat berita, wah luar biasa. Dia tidak mau tahu, Gaza mau diambil, segala macam dia kuasai.
Negara-negara bicara ya bicara saja. Dia tidak mau tahu. Haleluya. Jadi kekuatan ketika kita bersatu. Amin. Amin saudara. Bilang kiri kanan, kita harus bersatu. Suami istri harus bersatu supaya kalau berdua Tuhan tolong, Tuhan dengar. Haleluya. Makanya suami istri kalau sudah pilih, itu sudah berjanji di hadapan Tuhan, itu sudah sampai mati. Bilang ini sudah orang yang paling baik yang saya temukan di muka bumi ini, yang Tuhan kirim. Amin. Haleluya. Jangan bilang, aduh, kenapa begini Tuhan? Kenapa apa? Ya, ini sudah. Haleluya. Jangan coba dia kah? Ya haleluya. Anak saudara cucu berbilang, coba dia kah? Tidak boleh. Prioritaskan ibadah dan pertemuan umat Tuhan, serta bangun suasana, atmosfer kasih dan kesatuan dalam komunitas. Ini jadi prioritas kita. Prioritas ibadah, saudara. Ya, amin. Prioritas ibadah. Kenapa? Ada ayatnya dalam Ibrani jelas. Janganlah kamu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Makin banyak ibadah, makin banyak pertolongan Tuhan. Haleluya. Jadi ibadah tuh, komsel-komsel ibadah jalan, ibadah pantai, ibadah gunung, ibadah apa, jalan semua. Haleluya. Bikin program itu komsel-komsel. Perbanyak ibadah. Jangan perbanyak bakar ikan. Haleluya. Perbanyak ibadah. Makan boleh, tapi sebelum makan ibadah dulu. Prioritaskan pertemuan. Jangan suka meninggalkan pertemuan-pertemuan. Haleluya. Kemudian bangun suasana kasih di dalam. Bangun suasana kesatuan dalam jemaat kita. Next. Yang kedua. Bapak Ibu Saudara perhatikan. Ya. Yang kedua dari kebenaran firman Tuhan, tema khotbah kita pada pagi hari. Yang kedua, mesbah itu perlu dipulihkan. Ya, dari ayatnya yang ke 32 kalau sobat 30 sampai 30b sampai dengan 32. Saya baca ayat 32. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mesbah demi nama Tuhan dan membuat suatu parit sekeliling mesbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Yang kedua, mesbah itu perlu dipulihkan. Elia memperbaiki mesbah Tuhan yang telah diruntuhkan. Mesbah adalah sumber, ini adalah simbol maksud saya. Jadi bisa saja mesbah kita sedang rusak. Mesbah apa itu? Ibadah. Mungkin kita sudah malas. Itu artinya mesbah kita sudah rusak. Dan itu perlu dipulihkan kembali. Haleluya. Mungkin Anda ibadah, harusnya ibadah minggu, 1 bulan 4 kali atau 5 kali. Anda cuma ibadah 1 bulan 1 kali. Haleluya. Makanya di jemaat ini ada aturan soal pasif dan aktif. Saya mau kasih tahu sedikit keluar dari kebenaran firman Tuhan. Jemaat kita itu ada pasif dan aktif. Yang aktif itu ada hak dan kewajiban. Yang pasif juga ada hak dan kewajiban. Seperti itu. Kalau yang pasif, ya dia ada klasifikasinya, saudara. Suatu saat saya di Manado, saya dihubungi. Pak, ini aktif, pasif. Saya langsung bilang, itu pasif.
Loh, kok begini? Itu pasif, terbukti. Ibadah 1 tahun cuma 2 kali, 1 kali, 3 kali. Itu pasif. Oh iya. Saya ditantang dengan menanyakan keluarga daripada Ibu Gembala. Terus, kalau Bapak ini, itu aktif atau pasif? Wih, saya dalam hati ini dia coba saya. Dia ingin tahu kira-kira tanggapan saya terhadap orang yang dia tanya itu, saudara. Dia tidak tahu bahwa saya tahu membedakan mana jemaat, mana saudara. Haleluya. Dan waktu dia tanya saya jelaskan. Dia tahu ini keluarga, dia pikir saya akan membela. Waktu dia tanya saya bilang dia pasif. Tapi Bapak dengar, kalau terjadi apa-apa sama dia, saya orang pertama yang bantu dalam kapasitas saudara. Kaget dia. Loh, saya bisa membedakan mana saudara, mana jemaat. Langsung dia bilang, oh iya. Ya baik Pak. Jangan pancing coba saya. Haleluya. Jadi kalau keluarga ya keluarga. Kalau kapasitas jemaat, kapasitas jemaat. Jadi kalau yang aktif, pasif. Haleluya. Itu contoh saya kasih beritahu buat kita, ya. Tapi kembali dalam apa yang dimaksud oleh firman Tuhan, mesbah itu harus dipulihkan. Mungkin ibadah kita sudah 1 tahun 1 kali, 1 tahun 2 kali, sampai kita disebut Kristen Paskah, Kristen Natal. Haleluya. Kalau Paskah hadir, Natal hadir, itu harus dipulihkan. Amin. Haleluya. Kasih tahu kiri kanan, pulihkan ibadahmu. Pulihkan. Haleluya. Yang berikut apa? Balik dulu. Selain ibadah, apa tadi? Komitmen. Komitmen itu harus dipulihkan. Pelayan-pelayan kita di sini kan ada apa? Ada komitmen, amin. Sudah tanda tangan komitmen? Sudah tanda tangan Pak? Untuk tahun ini? Belum? Oh tahun ini belum tanda. Itu komitmen, pulihkan komitmen kita dalam melayani. Tidak ada kadaluarsanya. Oh, komitmen tidak ada kadaluarsa. Jadi komitmen. Yang tamburin sudah komitmen toh? Mana? Haleluya. Kalau ibadah minggu, mari. Amin. Jangan kita beralasan yang lain. Mari melayani. Haleluya. Terus pengabdian kepada Allah. Itu perlu dipulihkan. Selama ini kita mengabdi kepada siapa? Haleluya. Jangan sampai kita mengabdi kepada keakuan kita. Mengabdi kepada keakuan itu maksudnya kita mau tunjukkan pelayanan kita itu, kita mau tunjukkan kita yang hebat. Bukan itu. Pelayanan kita mau tunjukkan kepada pengabdian kepada Tuhan. Bukan mempertontonkan kehebatan kita, bukan. Dan itu harus diperbaiki Bapak Ibu. Dipulihkan kembali. Supaya Tuhan hadir dan terjadi pertobatan. Terus, next. Haleluya. Apalagi kebangunan membutuhkan pemulihan mesbah pribadi, mesbah keluarga, dan mesbah komunitas gereja. Haleluya. Jadi sebuah kebangunan rohani dibutuhkan sebuah pemulihan. Pertama mesbah pribadi. Tadi saya jelaskan kita dulu. Kalau mesbah pribadi itu sudah dipulihkan, sudah jadi baik, sudah dipersiapkan dengan baik, naik ke level berikut mesbah keluarga. Makanya saya sudah kirim, ada namanya di semua BPJ, saya kirim di grup itu soal mesbah keluarga, cara ibadah mesbah keluarga. Nah mungkin tahun ini kalau ada saya kirim langsung di grup yang besar
supaya kita bisa bangun mesbah keluarga di sana. Ya, kalau mesbah keluarga dibangun itu luar biasa. Terkait dengan apa kata firman Tuhan, batu-batu yang hilang dikembalikan. Ini merupakan gambaran memperbaiki area-area yang runtuh. Perhatikan baik-baik. Kadang-kadang tanpa kita sadar area-area yang runtuh, yang sudah rusak, kita bukan perbaiki tapi malah kita biarkan. Contoh, ini dijelaskan, contoh doa tadi. Haleluya. Siapa di sini yang masih rajin berdoa? Tolong angkat tangan. Yang masih rajin berdoa, angkat tangan. Sedikit sekali. Terus yang lain ini apa? Bikin apa? Cari doi. Haleluya. Cari uang. Ini harus dibangun kembali. Ya. Haleluya. Doa itu penting, Bapak Ibu. Yang tidak angkat tangan ini, yang dorang ini sudah yang bikin cari gara-gara di mana-mana. Haleluya. Doa. Apalagi kekudusan ini bicara kekhususan. Mungkin selama ini kita sudah tidak memberikan spesial kepada Tuhan. Persembahan kita sudah tidak spesial, tidak khusus lagi. Hidupmu sudah tidak diberikan secara khusus kepada Tuhan. Saudara sudah lebih banyak di luar, sudah lebih banyak duniawi daripada beri kekhususan kepada Tuhan. Itu perlu dipersiapkan, perlu diperbaiki, perlu dipulihkan. Integritas. Haleluya. Kita harus jadi anak Tuhan, orang percaya yang memiliki integritas. Amin. Harus punya integritas dan kedisiplinan secara rohani. Haleluya. Mari kita periksa mesbah doa kita, mesbah pribadi kita. Apakah doa yang masih menjadi pusat hidup? Ya. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, saya berharap mengakhiri bulan Januari ini dan masuk Februari dan seterusnya. Mari, ada yang sudah runtuh dari mesbah kita mau pulihkan kembali. Amin. Amin Saudara. Kita mau pulihkan. Amin. Anak-anak muda, amin. Dengar anak-anak muda, tantangan ke depan itu makin berat, bukan makin ringan. Ya. Makin berat. Kalau Anda tidak mempersiapkan, Anda kehilangan hubungan dengan Tuhan, Anda akan menyusahkan orang tuamu. Haleluya. Jadi mari bangun ini sebagai sebuah dasar kita untuk menghadirkan Tuhan sebagaimana peristiwa ini. Haleluya. Yang ketiga, sekaligus yang terakhir. Perhatikan ini. Ini poin penting dari cerita api Tuhan dinyatakan. Manakala poin 1 dan 2 telah kita persiapkan baik-baik. Haleluya. Setelah mesbah dipulihkan, Alkitab mencatat dalam pembacaan kita, api Tuhan turun. Api Tuhan ini saudara itu sudah melambangkan kuasa Tuhan. Api Tuhan turun itu melambangkan pertolongan Tuhan datang. Api Tuhan itu melambangkan kehadiran Tuhan itu datang dalam hidup saudara dan saya. Dalam keluarga kita, pribadi kita, komunitas kita, gereja kita. Haleluya. Dan kalau api Tuhan itu dinyatakan dalam hidup pribadi, keluarga, ya, rumah tangga, gereja Tuhan. Haleluya. Kita akan lihat apa yang disebut dengan tema kita, The Year of Victory. Amin. Kemenangan akan kita dapatkan. Elia dan bangsa Israel mengalami kemenangan atas peristiwa mengalahkan 400 Nabi Baal. Karena poin pertama, poin kedua, mereka telah mempersiapkan
Mesbah. Sehingga mesbah dipulihkan. Jadi kalau saudara dan saya mempersiapkan dan memulihkan itu semua, saya terlalu percaya kalau Allah bisa turun dan menyatakan kemuliaannya, dan bangsa Israel cuma bisa berkata apa? Bangsa Israel bilang apa? Mereka bertobat dan mengakui, dan mereka bilang, ini Tuhan, ini Allah. Haleluya. Next, apa kata bangsa Israel ketika api Tuhan itu turun? Ya. Revival terjadi ketika Tuhan mengirimkan api ke atas umat yang siap dipakai. Dan respon umat Tuhan cuman bilang, dialah Allah, dialah Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, fokus cuman segala kemuliaan, segala hormat hanya bagi nama Tuhan. Dalam pembacaan firman Tuhan kita, kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, apa respon daripada bangsa Israel? Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran kayu, api, batu, dan tanah itu, bahkan air yang dalam par itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, dialah Allah. Tuhan, dialah Allah. Haleluya. Kalau Anda mau melihat Tuhan dalam hidup Anda, kalau saudara mau melihat Allah itu hadir dalam hidup saudara saya, dalam pergumulan saudara dan saya, dalam doa saudara dan saya mau beritahu buat kita, mari siapkan mesbah dan pulihkan mesbah. Amin saudara. Siapkan mesbah kita. Ada pujian berkata, jadikan aku Tuhan mesbah doamu. Amin. Biar Tuhan jadikan saudara dan saya sebagai rumah doa. Haleluya. Agar setiap suku bangsa datang menyembahmu. Harusnya demikian saudara. Kalau rumah hidup ini jadikan rumah Tuhan, rumah doa. Hidup ini jadikan mesbah doa. Tuhan akan hadir. Dan engkau ada yang berkata, Tuhan, engkau Allah. Amin. Bilang kiri kanan, jadikan hidupmu sebagai mesbah doa. Haleluya. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita tutup Alkitab kita semua. Pemain musik singer maju ke depan. Haleluya. Kita mau nyanyikan pujian ini. Jadikan aku Tuhan mesbah doa, rumah doa. Ku bawa hidupku Tuhan. Haleluya. Saya berharap semua jemaat di tahun ini, mari kita persiapkan mesbah, kita pulihkan mesbah. Mungkin doamu sekarang ini sudah mulai tidak bagus, ibadahmu sudah mulai malas-malas, ya. Relasi sudah mulai retak. Mari perbaiki itu semua, biar Tuhan hadir. Amin. Dan kalau Tuhan hadir, pertolongan itu akan datang. Haleluya. Saya tidak tahu pergumulan saudara. Ada yang bilang berat, ada yang bilang ringan. Tapi dengar saya memberitahu, ketika Tuhan hadir, Tuhan datang dalam hidup kita akan melihat setiap pergumulan kita pasti akan ada jalan keluar. Amin. Mari semua kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian. Haleluya. Ku bawa hidup di Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita mainkan sambil kita semua berdiri. Terima hidup sudah ada sana. Pujian ini
kerinduan kami bersama Tuhan saat di siang hari ini. Biar Tuhan jadikan hidup kami rumah doa-Mu. Tuhan jadikan hidup ini mesbah doa-Mu Tuhan. Tuhan terima kasih meteraikan firman ini buat kami semua, agar Tuhan kami boleh mempraktekkan firman ini dalam keseharian hidup kami Tuhan. Biar Tuhan dapati kami, hidup ini, keluarga kami, komunitas kami, gereja kami menjadi mesbah doa di mana Tuhan hadir dan Tuhan menyatakan kemuliaan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Yesus. Ini doa dan kerinduan kami Tuhan. Terima kasih mengakhiri di bulan Januari ini, memasuki bulan Februari dan seterusnya. Kami percaya dengan iman dan dengan pertolongan Roh Kudus, kami sudah memiliki, sudah dipulihkan, sudah dipersiapkan. Hidup ini menjadi mesbah doa, hidup ini menjadi rumah doa, hidup ini menjadi tempat di mana Tuhan menyatakan kemuliaan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu. Hamba-Mu selesai berkata-kata. Hamba percaya Roh Kudus tidak pernah tinggal diam. Roh Kudus terus artikan dan bekerja dengan luar biasa dalam setiap hidup kami masing-masing. Dan Roh Kudus bantu pegang tangan kami supaya kami dapat melakukan firman Allah. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan kekal dan sampai kekal. Ini doa syukur kami buat kebenaran firman Allah. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Hamba berdoa setiap tangan-tangan yang akan menabur saat ini, apapun bentuk taburan Tuhan, taburan jemaat, Tuhan Engkau tolong. Buka tingkap langit-Mu, curahkan berkat bagi setiap jemaat Tuhan yang tengah menabur saat ini. Dan biarlah taburan mereka benar-benar keluar dari hati mereka yang paling dalam, memberi dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur buat firman-Mu dan kami siap memberikan persembahan kami. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita akan menutup ibadah kita di saat siang hari ini dengan penuh kasih. Saya jemput jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Buat Tuhan selama-lamanya sebab Engkau yang layak menerimanya. Terima kasih Bapa di surga buat lawatan Tuhan dalam ibadah kami. Kami percaya tak ada satupun di antara kami yang pulang hampa, kosong bahkan sia-sia. Kami percaya berkat sorga, berkat ilahi, berkat Yesus telah menjadi bagian kami semua, sehingga kami penuh pulang dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa. Sebelum kami kembali pulang dari tempat ini, kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan buat saudara-saudara kami, khususnya Pak Thomas yang tengah memangku duka atas berpulangnya orang tuanya. Kami berdoa untuk keluarga besar Tendeng, biar Tuhan berikan sukacita. Tuhan kuatkan, teguhkan iman percaya mereka. Penghiburan sejati dari Roh Kudus itu mereka alami semua keluarga yang ada. Dan kami menyerahkan untuk acara selanjutnya sampai pada pemakaman. Tuhan memberkati, Tuhan campur tangan sehingga semua
semua boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa, berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk pergumulan-pergumulan jemaat. Tuhan Engkau menolong, Tuhan memberkati setiap pergumulan kami. Apapun rencana cita-cita jemaat kami berdoa dalam nama Yesus, baik itu pribadi, rumah tangga, keluarga, diberkati oleh Tuhan. Engkau satu-satunya harapan kami, Engkau satu-satunya andalan kami, dan Engkau satu-satunya yang bisa menjawab doa-doa kami. Karena itu kami panggil nama-Mu, biar Tuhan dengar dan jawab setiap doa-doa kami. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih Yesus. Program jemaat kami taruh ke dalam tangan Tuhan seratus panitia pembangunan. Tuhan, kami berdoa untuk pembangunan gedung kami, biarlah di waktu mendatang, waktu dekat ini akan berjalan kembali, khususnya untuk pemasangan plafon. Kami percaya Tuhan sudah menyediakan segala keperluan dan kebutuhan kami, sehingga pekerjaan ini boleh berjalan kembali. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami percaya, kami terlalu yakin tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Berdoa menyerahkan dalam tangan bangsa dan negara tanah Papua, Kota Sorong di mana kami tinggal, juga Tuhan memberkati. Gereja-gereja Tuhan diberkati oleh Tuhan. Para pemimpin-pemimpin, pejabat-pejabat mulai dari gubernur, wali kota, bupati dan semuanya, kami berdoa Tuhan tolong, biarlah melalui kepemimpinan mereka mendatangkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat yang ada di tanah Papua, khususnya Papua Barat Daya, tapi juga Kota Sorong. Terima kasih Bapa dalam surga. Apa berdoa khusus menyerahkan buat jemaat Tuhan yang tidak hadir. Tuhan tolong dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati mereka sebagaimana Tuhan berkati kami di saat ini. Secara khusus hamba berdoa untuk usaha, bisnis, pekerjaan, karir, pendidikan jemaat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang berkuasa itu. Tuhan memberkati, Tuhan campur tangan, buat kami mengalami banyak pertolongan Tuhan, buat jemaat mengalami mujizat-mujizat Tuhan di tengah-tengah usaha, bisnis, pekerjaan, karir, bahkan pendidikan mereka dalam nama Yesus, sehingga melalui jawaban dari Tuhan, selalu nama Tuhan kami puji dan kami muliakan. Terima kasih Bapa yang sedang membutuhkan pekerjaan. Tuhan, kami percaya Tuhan sudah menyediakan pekerjaan sesuai dengan apa yang menjadi kerinduannya. Terima kasih Bapa. Jemaat Tuhan di minggu berjalan ini hamba taruh ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati. Jadikan hari-hari hidup kami ke depan ini menjadi hari-hari di mana kami merasakan kebaikan Tuhan yang satu kepada kebaikan Tuhan yang lain. Kami merasakan penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup ini. Dijauhkan daripada semua jemaat Tuhan segala bentuk yang tidak kami inginkan, susah, mara, bahaya, kecelakaan, pencobaan. Kami berdoa dalam nama Yesus, dijauhkan daripada jemaat. Dan lebih daripada itu hamba mohon, sehat-sehatkanlah kami semua Tuhan. Kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Sehingga dengan kesehatan yang datang dari Tuhan, kami memakai hidup ini untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami Tuhan. Kami sebentar akan kembali pulang, sertailah perjalanan pulang. Tibakan di rumah masing-masing dengan tidak kurang satu apapun. Di sana ada syukur, pujian, terima kasih yang dari jemaat Tuhan naik di hadapan hadirat Bapa di surga. Terima kasih Bapa, terpuji nama Tuhan. Kami tutup dan kami akhiri ibadah raya kami hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kami. Kami sudah berdoa serta memohon berkat daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, angkat kedua tangan saudara dengan iman, pulang dan terimalah berkatnya. Haleluya. Anugerah damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa di sorga, persekutuan, bimbingan, penyertaan, kuat kuasa Roh Allah yang kudus, biarlah menyertai saudara-saudara sekalian, semua yang punya saudara, mulai hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Ini keluarga Tuhan.